Nah, menurut saya memang banyak kementerian dari Pak Prabowo Subianto itu melakukan blunder ya. Blunder di tengah Pak Prabowo lagi sibuk, lagi pusing memikirkan efisiensi anggaran, tetapi kementerian-kementerian yang lainnya itu malah bercandanya sangat luar biasa ya kepada masyarakat khususnya. Pada saat lalu sudah masyarakat dibuat antri gas LPG 3 kg dan saat ini malah dikejutkan lagi yang konon katanya gaji ASN 13 dan 14 tidak cair. Ini sangat bohong sekali ya, dan itu menurut saya sangat mengerjai masyarakat. Waduh, kalau kita melihat dari pemberitaan pada saat lalu ya, konon katanya gaji ke-13 dan 14 ASN itu tidak cair. Nah, siapa yang menunggangi? Ya, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Dan ini pun sangat mengejutkan sekali, di mana Pak Prabowo Subianto saat ini gencar-gencarnya mengefisiensi anggaran terkait lembaga, kementerian, dan lain sebagainya, dan bahkan saat lalu juga berhasil setidaknya menghemat anggaran senilai 306 triliun. Tiba-tiba ada isu yang seperti ini, dan menurut saya juga sangat tidak mengenakkan ya. Tiba-tiba gaji 13 dan gaji 14 yang biasanya setiap tahun selalu cair, tiba-tiba ada pemberitaan seperti ini di tengah efisiensi anggaran dari Pak Prabowo Subianto. Nah, pasti memang isu-isu seperti ini sangat tidak mengenakkan bagi pemerintahan Pak Prabowo Subianto, dan seharusnya juga langsung diklarifikasi lah, karena ini juga menyangkut, wah bayangkan yang menjadi PNS saja ya sekitar 3.600.000 sekian, dan yang menjadi ASN itu sekitar 1.100.000 sekian. Bayangkan kalau misalkan ASN dan PSN punya anak, punya ibu, nah kira-kira berapa juta yang terdampak? Nah, pastinya juga bisa 20-an juta yang terdampak ketika gaji 13 dan 14 ini tidak cair dan lain sebagainya. Nah, misal kalau ASN PSN misalkan mogok kerja misalnya, wah pasti juga akan membuat lumpuh ya setidaknya ya. Nah, makanya isu-isu seperti ini harus diredam. Nah, untung saja Pak Prabowo juga sudah tegas mengatakan gaji ke-13 dan 14 PNS cair. Nah, ini juga sangat keren sekali. Nah, menurut saya memang banyak kementerian dari Pak Prabowo Subianto itu melakukan blunder ya. Blunder di tengah Pak Prabowo lagi sibuk, lagi pusing memikirkan efisiensi anggaran, tetapi kementerian-kementerian yang lainnya itu malah bercandanya sangat luar biasa ya kepada masyarakat khususnya. Pada saat lalu sudah masyarakat dibuat antri gas LPG 3 kg, dan saat ini malah dikejutkan lagi yang konon katanya gaji ASN 13 dan 14 tidak cair. Ini sangat bohong sekali ya, dan itu menurut saya sangat mengerjai masyarakat. Nah, memang di kepemimpinan Pak Jokowi hal tersebut tidak terjadi. Kenapa baru di kepemimpinan Pak Prabowo tiba-tiba ada isu seperti ini? Nah, menurut saya memang isu-isu seperti ini untuk apa? Untuk mendowngrade lah di pemerintahan Pak Prabowo. Apalagi kalau kita lihat pada saat lalu ya, dalam survei Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pak Prabowo itu mencapai 80%. Itu baru 100 hari pertama. Berarti apa? Berarti masyarakat itu mempercayakan lah pada Pak Prabowo Subianto untuk mengelola pemerintahan di jalur trek yang benar. Masih percayalah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang sudah dilakukan oleh mantan terdahulunya. Menurut saya ini harus segera ditindaklanjuti lah, supaya apa? Supaya tidak melebar ke sana ke sini. Korupsi bahkan juga pemberitaan korupsi menurut saya sangat luar biasa sekali. Dan Pak Prabowo juga harus mempunyai formula khusus ya untuk menghentikan fenomena-fenomena yang sudah terjadi pada periode sebelumnya. Nah, bahkan dari sini pejuang Tukin dosen ASN Kemendis
Saintek. Atas nama efisiensi, gaji ke-13 dan 14 akan dihapuskan. Mantap. Wah, efisiensi anggaran BRIN diusulkan berbasis pada upaya minimum untuk memastikan ya bla bla bla. Bahkan efisiensi itu targetnya 2 triliun ya, dan bahkan BRIN juga harus menghapuskan seluruh anggaran riset dan inovasi dan lain sebagainya. Jadi memang dampaknya itu sangat besar sekali ya. Ya memang kemungkinan 1 tahun 2 tahun memang ada efisiensi ya. Menunggu apa? Menunggu Pak Prabowo mempunyai formula khusus lah untuk mengembalikan anggaran APBN itu seperti sedia kala lah. Nah bahkan juga kementerian lembaga, nah jangan-jangan ini ada iri ya setidaknya ya kepada ASN PNS menerima gaji ke-13 dan 14 dikala semua kementerian lembaga itu dihapus. Gaji 13 dan 14 itu menurut saya bonus lah. Bonus karena apa? Karena pengabdiannya yang sudah berpuluh-puluh tahun. Bayangkan berpuluh-puluh tahun mengabdi kepada negara dengan gaji yang serba cukup, dan akhirnya saat ini dibalas tidaknya oleh negara dengan pensiun. Tiba-tiba gaji ASN PNS 13 dan 14 tidak cair. Menurut saya juga sangat menzolimi ya setidaknya ya. Jadi untung langsung diklarifikasi lah. Nah kalau kita lihat pemberitaan dari sini juga ya, nggak kontraproduktif. Yang di atas kan cuma nanya. Dari sini kata Menko Airlangga soal THR PNS 2025 dan pegawai swasta. Wah, kirain mau disanggah malah dikonfirmasi. Kalau kita lihat dari sini ya, memang sangat bulet sekali ya. Pencairan THR dan gaji 13 untuk pensiunan PNS Airlangga Hartarto, ungkap persiapan hingga sebut nama Sri Mulyani. Ya seharusnya memberikan kepastian lah, pasti cair, pasti dibayar, karena itu adalah hak dari ASN PNS terkait pengabdiannya. Menurut saya harus dikonfirmasi kepastian ya. Kabar baik bagi para pensiunan PNS di tanah air, tunjangan hari raya dan gaji ke-13 akan kembali cair tahun ini bagi seluruh pensiunan PNS. Nah, itu juga sudah dikonfirmasi oleh Pak Prabowo pada 7 Januari yang lalu. Bahkan Pak Prabowo memastikan ASN dan pensiunan tetap dapat gaji 13 dan juga THR. Nah, jadi gaji ke-13 itu memang ada ya, mulai zaman dari dulu, dan THR itu setiap sebelum Lebaran pasti juga cair ya. Ya jadi memang itu apresiasi bagi negara lah, karena ASN dan PNS itu memang betul-betul mengabdi ya kepada negara ya. Presiden RI Prabowo Subianto dipastikan tetap akan mencairkan gaji ke-13 dan THR untuk para aparatur sipil negara. Penegasan itu disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Menurut gaji ke-13 dan THR ASN tidak masuk ke dalam daftar efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, menurut saya sangat masuk akal sekali ya, tidak masuk dalam daftar efisiensi anggaran, karena efisiensi anggaran ya pada saat lalu di kementerian lembaga yang mencangkup ATK, wah, perjalanan dinas, souvenir, percetakan dan lain sebagainya. Nah, itu yang memang dipangkas sedemikian rupa untuk efisiensi anggaran, dan sehingga negara juga bisa mengefisiensi anggaran sebesar 306 triliun. 306 triliun itu bukan angka yang kecil, melainkan sangat besar sekali itu. Untuk apapun, membangun sekolah, memperbaiki sekolah sangat bisa sekali. Nah, kalau kita lihat dari pemberitaan di sini ya, bahkan saya juga penasaran sih kira-kira komentarnya seperti apa ya. Tolong dihapus saja termasuk pensiun untuk pejabat pemerintah maupun instansi terkait, hapus semua, mengurangi beban APBN. Ya, yang saya heran itu anggota DPR, bahkan konon katanya anggota DPR itu juga mempunyai gaji pensiun. Nah, bahkan juga kalau kita lihat kerjanya cuma 5 tahun tapi mendapatkan gaji pensiun. Ini yang seharusnya dievaluasi ya oleh Prabowo Subianto dan oleh Kementerian Keuangan ya. Menurut saya tidak sebanding dengan para PNS ASN yang sudah mengabdi berpuluh-puluh tahun. Sangat tidak adil sekali ya. Tetapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.